Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena begitu cinta-Mu kepada kami, Engkau masih memberi kami nafas kehidupan hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga apa yang akan kami renungkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimulia nama Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selembar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, penginjil Lukas hari ini mengajarkan kepada kita sekalian agar tidak menghakimi orang lain. Yesus sendiri sangat merindukan para muridnya yang berkualitas. Berkualitas berarti memiliki kemampuan yang bisa diandalkan sesuai dengan bidangnya. Seorang Katolik yang berkualitas hendaknya setia dalam iman, memiliki pendirian, dan memiliki kualitas hati yang mengampuni, menjadi pembawa damai dan senantiasa berbuah dalam kasih. Ada begitu banyak kualitas diri yang mestinya kita miliki dalam hidup. Apapun itu, Yesus tetap mengajak kita supaya menjadi seseorang di dunia ini dan hidup kita sebaiknya. Kejahatan menuntun orang pada kebaikan. Demikian juga kebenaran akan menuntun orang pada jalan kebenaran. Yang sering terjadi dalam hidup adalah proses pendangkalan karena kayanya pengalaman. Inilah yang terjadi ketika manusia tidak berefleksi atas pengalaman yang ada atau peristiwa hidup yang dialaminya. Ia sama seperti si buta menuntut si buta. Namun hasilnya ternyata tidaklah demikian. Hal-hal rohani bukan ingin membuat orang semakin rendah hati, beriman dan takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini bahwa bijaklah dengan dirimu, hatimu, perilakumu dan imanmu. Pengalaman boleh banyak, jabatan boleh tinggi, dan kegiatan boleh padat. Jadi pribadi yang berkualitas pasti memiliki hidup yang berkualitas.
Semoga. Saudaraku sekalian, sebelum menutup permenungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami telah melakukan permenungan pada hari ini. Semoga apa yang akan kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.